Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal hari ini mengajak kita membaca Injil Markus pasal 9 ayat 2-9. Kita berada di Minggu Kristus Raja, minggu menjelang Prapaskah atau menjelang minggu-minggu sengsara Tuhan. Markus 9 ayat 2-9. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai pada saat ini kami terus menemukan kemurahan-Mu, kami terus menemukan kasih-Mu yang besar, menerpa dan menyertai, menolong dan menguatkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berbakti di tengah-tengah kondisi yang kurang memungkinkan karena pandemi dan lain sebagainya. Tapi biarkanlah diri-diri kami ini makin menemukan Engkau sebagai Allah yang besar, yang maha kuasa. Allah tempat kami menaruh segala pengharapan-pengharapan kami. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berterima kasih kalau dari bibir mulut kami boleh hadir pujian, tembang syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih kami berterima kasih karena kembali diperkenankan untuk mendengarkan suara Allah. Kami boleh mendapat kesempatan membaca Alkitab bersama-sama dan merenungkannya bersama-sama. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus menolong, mengurapi kami sekalian sedemikian rupa ya Bapa. Supaya sungguh ada kegembiraan, ada sukacita yang besar dalam diri kami mendengarkan suara Tuhan. Serta diiringi dengan kesediaan mewarnai bagian-bagian hidup kami seturut dengan ajakan firman Tuhan, supaya kami menemukan bahwa kami berarti bagi diri kami sendiri, bagi sesama kami, dan bagi Tuhan. Kini kami menyerahkan jam atau waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih, rahmat, dan berkat-Mu. Kami menantikan sabda-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus 9, 2-9. LAI memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka
supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian bacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pernah saya bertanya kepada seseorang, orang Kristen, orang jemaat, mengapa kamu senang ke gereja Anu? Dia menjawab, dan ini biasa. Saya senang sekali di gereja Anu, Pak. Karena pendetanya luar biasa. Maksud Anda? Khotbahnya itu, Pak, luar biasa. Ya maksudnya bagaimana luar biasa? Enak didengar, Pak. Menyenangkan, Pak. Pokoknya mempesona hati saya. Saudaraku, tidak salah. Terpesona pada firman Allah, terpesona pada Yesus. Ingat, itu baik. Tapi kalau kita terpesona secara atau dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang salah, sesungguhnya tidak mengubah apa-apa, saudara. Alias tidak berarti apa-apa. Kalau saya mengatakan, saudara atau kita hanya mengatakan, saya sungguh senang mendengar firman Allah. Sebatas mendengar. Maksud saya sebatas kita mengetahui. Sungguh itu menghibur hati saya. Paling itu Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, ada pengkhotbah yang menggebu-gebu. Kita bisa baca lihat di YouTube. Sangat banyak. Menggebu-gebu. Para pendengarnya banyak sekali. Bersorak-sorak. Menggebu-gebu dengan hujatan. Hujatan kepada keyakinan agama lain. Disoraki. Pendengarnya senang, terpesona, luar biasa. Bapak Ibu, coba tanya para pendengar itu. Mungkin jawabannya seperti ini. Mereka terpesona, senang semata-mata karena kami merasa yakin bahwa orang lain itu salah. Sebatas itu Bapak Ibu. Semata-mata karena kami merasa yakin bahwa penganut agama lain itu salah. Semata-mata itu. Tanpa mengubah apa-apa pada orang lain yang dianggap salah tersebut. Saudaraku dalam Tuhan. Dan ini kurang bermanfaat. Menurut saya ini kurang bermanfaat. Saudara dalam Tuhan, terpesona. Terpesona. Banyak hal di sekitar kita, di sekeliling kita yang membuat kita takjub dan terpesona. Saudaraku dalam Tuhan. Ada banyak hasil buatan tangan manusia dari segala zaman, sejarah dunia yang membuat kita terpesona melihatnya sampai saat ini. Ada 7 keajaiban dunia. Saudara-saudara dalam Tuhan. Kecantikan seseorang, keberhasilan seseorang, atau kumpulan tumpukan harta yang bisa dikumpulkan seseorang, dan berbagai-bagai pencapaian
Entah itu jabatan, entah itu kedudukan, entah itu kepiawaian seseorang yang mempesona, membuat kita terpesona. Lalu tak puas-puasnya kita terus melihat mereka. Melihat itu semua ditayangkan oleh media elektronik misalnya. Misalnya para artis ya, dengan baju yang indah, dengan wajah yang rupawan, selebritis. Tak puas-puasnya kita melihat tayangan mereka. Saudara, enak dan menyenangkan. Membiarkan diri kita hanyut terpesona. Enak dan menyenangkan sekali lagi. Coba Bapak Ibu Saudara klik di Google. Tentang kehidupan bintang sepak bola Ronaldo misalnya ya. Atau misalnya tentang kehidupan petenis cantik dan nan rupawan dari Rusia, misalnya Maria Sharapova misalnya. Bagaimana keseharian mereka di luar lapangan, saudara, di luar laga, olahraga. Masing-masing kita bisa melihat dengan wajah yang rupawan, dengan postur tubuh yang atletis, dengan badan yang sehat, dengan rumah yang ada di lokasi termahal, elit, dengan belasan mobil sport, berbagai merek, dengan jet pribadi yang bisa dengan cepat membawa mereka kemanapun juga, dengan berbagai pesta, jet set di kalangan kawan-kawan mereka. Betapa mempesonanya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat tayangan itu. Terpukau, kita terkesima. Hati-hati saudara. Karena ada kurang baiknya, semata-mata terpesona. Kalau tidak saya katakan berbahaya. Membiarkan diri kita hanyut terpesona saja. Kita bisa terjebak menjadi para pengagum, para penghayal belaka. Sambil terus di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, berkata, betapa enaknya menjadi seperti itu, menjadi seperti mereka. Kapan ya saya? Bisa enggak saya? Bapak Ibu Saudara, itu bahayanya. Hanya menjadi penghayal-penghayal saja. Yang tidak kita lihat adalah ada apa gerangan di balik segala yang membuat kita terpesona itu, di balik keberhasilan mereka. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, di balik keberhasilan mereka ada kerja keras, ada ketekunan, ada latihan setiap hari yang harus dilakukan sampai titik batas, ujung batas kelelahan mereka. Gak ada yang namanya males-males untuk bisa menjadi seperti itu. Untuk bisa menjadi, membuat terpesona. Lalu dalam keterpesonaannya apa yang kita lakukan? Sebatas model pakaian mereka. Kita meniru model pakaian mereka. Sebatas bentuk potongan rambut mereka. Begitu ya. Kita meniru mereka sebatas apa ya, minyak wangi yang mereka pakai. Gak apa-apa yang KW, asal mereknya sama dengan artis anu. Sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Tanpa mengubah apa-apa ke arah yang lebih baik dalam diri kita. Balik yang mempesona atau yang membuat kita terpesona, itulah yang penting Bapak Ibu Saudara. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal lain, membuat terpesona juga menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa dipuji, kita menjadi pusat perhatian, kita dielu-elukan, bahkan kita disembah, manusia bisa disembah. Sekali lagi saudara, ketika seseorang dikagumi dengan cara yang kurang tepat, dia sesungguhnya tidak memberi sesuatu yang berharga bagi orang lain. Tidak mengubah apa-apa bagi orang lain. Tidak menjadi berkat Bapak Ibu Saudara.
Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikhawatirkan oleh Tuhan Yesus. Terjadi pada murid-muridnya. Sehingga tadi kita mendengar dalam bacaan kita. Hai murid-muridku, kepada yang 3 orang itu. Jangan kau ceritakan ya apa yang kau lihat tadi. Gitu ya. Kepada murid yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada suatu hari memang Tuhan Yesus mengajak hanya 3 orang murid. Yang menurut Tuhan Yesus mungkin yang paling tepat lah. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ke atas gunung, ke atas bukit. Mereka tidak tahu apa maksud Yesus mengajak mereka ke atas bukit. Tapi lalu mereka mengalami satu peristiwa yang luar biasa, mengejutkan mereka. Mereka diperhadapkan kepada kenyataan, peristiwa, situasi yang mencengangkan. Yesus berubah rupa. Yesus yang biasa-biasa bersama dengan mereka dalam keseharian mereka, berjalan ke sana kemari, tiba-tiba berubah rupa. Wajahnya bercahaya, jubahnya putih berkilau, dikatakan oleh bacaan kita. Tak ada di dunia ini yang bisa mengelantang baju ya. Mungkin bingung juga ini penulis Alkitab ini untuk menjelaskan apa yang terjadi. Mencengangkan di tengah-tengah suasana yang mencengangkan dan sedikit membingungkan mereka. Tiba-tiba datang Elia. Siapa Elia? Tiba-tiba datang Musa. Siapa Musa? Yakobus, Petrus, dan Yohanes tahu menurut tulisan para leluhur, keyakinan mereka itu adalah nabi-nabi besar, nabi-nabi terhormat di kalangan leluhur Israel. Yang bahkan konon katanya tidak pernah dikuburkan karena langsung diangkat ke surga. Betapa mulianya Elia dan Musa. Itu menurut tradisi. Dan waktu itu datang bercakap-cakap dengan Yesus. Betapa luar biasanya keadaan itu. Ini sungguh Allah. Yesus sungguh hebat, luar biasa. Lalu di tengah-tengah kondisi atau situasi saat itu, Petrus berkata, Rabi, bolehkah kami mendirikan 3 buah kemah, satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa? Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka ingin terus menikmati keterpesonaan mereka. Mereka ingin terus berada dalam situasi yang mempesona itu lebih lama lagi. Seperti anak-anak kita, kaum remaja kita sedang asik dengan YouTube melihat para artis ya. Disuruh makan kagak mau, apalagi disuruh kerja. Ingin terus berada dalam suasana keterpesonaan itu. Tapi lalu semuanya hilang. Tiba-tiba keadaan kembali seperti sedia kala. Elia dan Musa tidak ada lagi, yang ada adalah Yesus yang mereka temukan sehari-hari. Lalu ketika mereka turun gunung tadi, Yesus berkata, awas ya, jangan kau kasih tahu jangan ceritakan apa yang terjadi kepada teman-teman kita yang lain, kepada murid-murid yang lain. Saudara dalam Tuhan, Yesus memang mempesona. Kita memang harus takjub. Tapi hati-hati saudara. Karena Tuhan Yesus tidak mau kita terpesona dengan cara yang salah. Kita terpesona kepada Yesus bukan semata-mata pada kemilau wajahnya saja. Pada kemuliaan, pada kesetaraannya dengan Musa dan Elia saja. Atau apalagi semata-mata kita terpesona karena baju putihnya saja. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kepada apa yang ada di balik hal yang mempesona itu. Carilah, temukanlah, dan kita tahu apa itu. Apa sesungguhnya yang membuat Yesus mulia. Apa sesungguhnya yang membuat Tuhan Yesus itu luar biasa.
berharga bagi dunia dan layak untuk kita sembah, kita sujud syukur di hadapannya. Bukan karena kemilau wajahnya, Bapak Ibu Saudara. Petrus, Yakobus dan Yohanes, Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi mereka akan diperhadapkan kepada satu kenyataan yang jauh berbeda dengan apa yang tadi mereka lihat di atas bukit. Yesus yang kemilau itu sebentar lagi akan menjadi Yesus yang diolok-olok, yang menderita. Bahkan sebentar lagi mereka akan bersama-sama melihat menjadi Yesus yang bersimbah darah di bukit Golgota, mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan-kesalahan manusia. Jangan salah lihat, itulah yang harus membuat kita terpesona. Kesediaannya berkorban, kesediaannya untuk menaati perintah Bapaknya di sorga sampai ujung, sampai tuntas. Yang harus membuat kita terpesona lalu menggerakkan diri kita adalah kasih-Nya. Demikian besar kasih-Nya kepada manusia, seluruh manusia tanpa pandang bulu. Yang harus membuat kita terpesona adalah kesabarannya. Ketika ia diolok dan disiksa, bukankah ia bisa mendatangkan 12 bala pasukan tentara malaikat untuk menyelamatkan dia? Tapi ia sabar, menerima itu semua dan pengorbanannya, saudara-saudara. Kalau kemilau wajahnya tidak akan mengubah apa-apa. Tapi kalau pengorbanannya yang membuat kita terpesona, kita juga akan bersedia, tergerak diri kita untuk juga dengan segala kemampuan kita menunjukkan pengorbanan bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi jemaat kita, bagi negeri dan bangsa kita. Kita harus terpesona pada kesabarannya, pada kesetiaannya kepada Bapa di surga. Keterpesonaan itu bisa menggerakkan kita juga untuk berlaku setia, untuk berlaku sabar. Saudara-saudara dalam Tuhan, jangan semata-mata terpesona. Jangan semata-mata terpesona secara salah. Sebab ini bisa keliru dan lalu kecewa. Kita sekarang mengerti ya. Mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan ceritakan. Tapi boleh nanti. Ketika aku sudah bangkit dari kubur. Ketika aku sudah bangkit. Ketika semuanya sudah jelas. Boleh kita terpesona. Saudara-saudara dalam Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita dengan semangat yang baru. Allah kita Allah yang luar biasa. Yesus adalah luar biasa. Luar biasa bukan karena rupanya yang kemilau, tapi ia luar biasa karena pengorbanannya. Itu yang harus kita teladani. Luar biasa karena kesetiaannya. Itu yang harus kita contoh. Luar biasa karena kesabarannya. Itu yang harus menggerakkan diri kita untuk juga mencoba menjadi sabar dan setia. Hidup kita akan menjadi lebih berarti kalau kita terpesona dengan cara seperti itu. Tuhan memberkati. Amin.